perkenalkan diri, nama saya Suratni Hamidia, saya selaku pimpinan BP3 MI Nusa Tenggara Timur. Menanggapi atas viralnya di media sosial terkait video jenazah almarhum adik kita Christina Septriani Rohim, jadi saya mau menjelaskan bahwa tidak ada pengambilan organ dalam kasus kematian almarhumah. Kenapa? Ketika terlihat video otopsi, itu adalah syarat dari negara penempatan untuk mendapatkan brafaks kematian karena almarhumah meninggal di luar rumah sakit. Syarat mendapatkan brafaks kematian dari Malaysia itu harus tahu penyebab dia mati. Makanya itu adalah di otopsi. Di sini tidak ada pengambilan organ. Jadi saya perlu tegaskan untuk teman-teman bahwa di sini bahwa almarhumah meninggal karena kecelakaan, tidak ada organ almarhumah yang diambil. Kita tahu bagaimana proses pemulangan beliau dari awal, dari semenjak beliau kecelakaan hingga beliau meninggal, dan kita sama-sama mengurus untuk pemulangan hingga sampai di Kupang tadi dengan pesawat Garuda 1045. Jadi perlu saya tegaskan bahwa itu adalah syarat diotopsi karena beliau meninggal di rumah sakit. Tidak ada pengambilan organ apapun dari almarhumah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Itu kita berpatokan pada video yang lagi beredar itu. Iya. Sepertinya menurut beberapa orang yang melihat dan berkata bahwa matanya itu juga tidak ada. Apakah itu salah satu bagian dari otopsi itu? Kak, matanya itu kena begini, Pak. Kondisi Kak Catherine ini sudah 1 bulan, Kak. Sebelum beliau meninggal, ini kan beliau kecelakaan yang minta maaf cukup parah juga. Benturan apa kan cukup berat, karena ketika sama-sama cukup viral juga ketika waktu beliau kecelakaan motor awal, karena terlindas kereta, tabrakan antara ini kereta motor, kalau di sana bilang kereta, kalau kita sini bilang ini apa, mobil dengan sepeda motor yang beliau kendara itu cukup ini apa, sehingga terjadi benturan yang cukup banyak di beliau. Ya kita positif thinking aja, Pak, karena dari awal prosesnya itu, Kak, apalagi kondisi berjenazah 1 bulan, saya rasa ini kan bisa saja organ kita yang berkurang, Kak, karena kan ini kan diawetkan, Kak, ya. Itu yang terjadi. Maksudnya saya positif thinking saya karena saya yakin dan terpercaya karena jenazah ini dari awal, dari semenjak beliau sakit, Kak, sampai beliau meninggal, bagaimana kita meminta teman-teman paguyuban gereja di sana untuk bantu sama-sama kita bersama keluarga berjuang agar bisa sampai di Kupang hari ini, Kak. Karena semua berita SOP yang dilakukan oleh teman-teman sana itu setiap orang itu dikoordinasikan dengan kita. Jadi kita terpantau dengan baik, Kak, khusus almarhumah. Jadi saya tahu baik, saya meyakinkan, saya bilang bahwa untuk bisa pulang nih dari kata-kata Alkitab, Al-Quran sampai kata motivasi pun kita sudah kasih di keluarga untuk sama-sama mengetuk pintu hati bersama. Saya tadi kasih tahu bahwa saya yakin dan tidak ada pengambilan satu organ almarhumah pun di tubuh almarhumah. Beliau itu utuh, Kak, karena itu adalah benturan kecelakaan dan juga adalah proses yang lama sampai pulang karena sudah 1 bulan, Kak. Nah itu yang tadi. Terima kasih nanti. Ibu, ini jenazah kan ke 104. 105. 105-nya kan Sumba yang sekarang disemayamkan. Siap, Kak. Ibu bisa ceritakan apakah jenazah yang sebelumnya juga dilakukan hal yang sama? Iya. Jadi, Kakak, semua jenazah Malaysia itu syarat mendapatkan brafaks kematian dari KBR itu harus tahu penyebab dia mati. Karena tanpa brafaks, Kak, kita tidak bisa membeli tiket untuk pulang, Kak. Syarat tanpa brafaks, gasket tidak bisa mengurus kepulangan almarhumah. Brafaks itu bisa terbit harus ada catatan polis dan bukti otopsi, Kak. Nah, catatan polis dari beliau kecelakaan, makanya supaya itu di brafaksnya beliau sudah dijelaskan bahwa beliau meninggal karena kecelakaan, Kak. Sudah diotopsi oleh pihak yang ditunjuk oleh polis Malaysia, berarti orang yang bertanggung jawab secara hukum, ya, Kak. Jadi itu. Jadi di sini bahwa saya menegaskan sekali lagi bahwa di sini tidak ada pengambilan organ almarhum, Kak. Artinya bekas jahitan itu hasil otopsi, Siap. organnya tetap di dalam. Siap, Kak.
itu adalah hasil otopsi kak, karena setiap negara penempatan kakak punya standar otopsi berbeda kak. Karena kalau Malaysia tuh dia dari sini Kak. Gitu. Jadi kita mau bilang apa, bahwa ketika kita berada di negara penempatan kak, standar hukum yang berlaku juga adalah hukum negara penempatan. Tidak bisa kita patok hukum kita, karena itu yang terjadi kak. Terima kasih kak, demikian penjelasan saya kak. Mungkin dari Mama. Dari pihak keluarga ibu? Kalau pihak dari saya sebagai ibunya Katie, saya merasa bersyukur tibanya anak saya di Kupang. Itu saya sangat bersyukur dengan datangnya Bapak BP3MI ini yang sangat membantu saya. Itu saja. Jadi ibu menerima dengan ikhlas itu ya? Saya menerima selalu. Tidak ada punya niat untuk mau otopsi ulang untuk Tidak membuktikan bahwa organ tubuhnya tidak hilang? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, saya sudah percaya. Mungkin dari keluarga bisa jelaskan kira-kira video yang diviralkan tuh oleh siapa ibu? Itu saya tidak tahu. Beta lagi berduka juga. Mungkin ada keluarga-keluarga dari jauh kok. Oh begitu. Mungkin datang melayat, mungkin dia lihat ada ini, jadi dia rasa mungkin, jadi saya pun tidak mengerti sampai situ. Saya baru datang ini, Bapak dong datang, makanya saya kaget. Tapi saya sudah ikhlas. Buat apa lagi kita ini? Kita bersyukur aja. Jenazah ini tiba saja kita sudah rasa bersyukur. Mama saya juga ada sama adik-adik saya. Artinya sudah jelas penjelasan Sudah dari jelas. BP3MI ibu ya? Ya, sudah jelas. Mama, dari semenjak diketahui meninggalnya almarhum, apakah ada saudara atau kerabat di sana yang mendampingi sampai dengan meninggal ataukah tidak ada? Tidak ada Bapak. Dia seorang diri. Itu sudah Bapak. Jadi untung ada Bapak ini dong. Antar itu surat, saya serahkan semua ke Bapak dong untuk selesaikan ini. Jadi pihak keluarga mendapat kabar berita itu kapan, Mam? Tanggal 18. Surat itu datang dari lurah. Bapak ini sendiri yang antar ke rumah dengan Pak Lur, Pak Se, ke rumah sini untuk jelaskan bahwa Catherine telah meninggal dunia karena kecelakaan 29 Juli itu.